Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, nama saya Glenn Aurora Arapeta Surbakti dengan NPM terakhir 159 dan teman saya. Alessandro Martino dengan EPR akhir 122. Oke, jadi di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan kembali tentang materi atau tugas praktikum yang dikirim oleh Pak Agus minggu lalu di WhatsApp, yaitu tugas atau praktikum limitasi jaringan bandwidth. Nomor satu itu ada tugas mengulang praktikum. Nah, langkah yang pertama itu langsung saja kita harus menginstal dan memasukkan Windows 7 ke VirtualBox. Lalu buat cloning dari Windows 7 yang sudah terinstall. Mengapa kita harus membuat cloning? Karena untuk melakukan praktikum ini kita membutuhkan dua virtual machine yang beroperasi. Jadi kita harus membuat cloning dari Windows 7. Setelah itu, kita masuk ke Winbox, lalu buat DHCP server baru. Nah, caranya itu adalah masuk ke bagian IP, kemudian ke DHCP server, lalu setelah masuk ke DHCP server, tekan bagian DHCP setup. Nah, setelah masuk ke bagian DHCP setup, kita langsung saja menekan tombol next terus sampai DHCP server yang baru terbuat. Langkah selanjutnya itu masih di bagian DHCP server, kita masuk ke bagian leases. Nah, di sini kita bisa melihat apakah virtual machine yang pertama dan yang kedua itu sudah connect. Tapi sebelum itu kita harus menjalankan virtual machine pertama dan yang kedua dulu. Setelah itu, untuk memeriksa apakah virtual machine pertama dan kedua itu sudah connect ke Mikrotik, di sini kami mencoba meng-ping Mikrotik dengan kedua VM. Dan hasilnya bisa kita lihat sudah terkonek. Selanjutnya, untuk mengecek apakah dia sudah terkonek ke internet, kami melakukan ping google.com dari kedua virtual machine. Dan hasilnya juga bisa kita lihat sudah terkonek. Nah, selanjutnya kami melakukan percobaan limitasi kedua virtual machine. Yang dimana di sini kami membuat simple queue dengan nama limited client VM dengan IP target yaitu 192.168.10.253 yang merupakan IP dari virtual machine yang pertama dan 192.168.10.254 yang merupakan IP dari virtual machine yang kedua. Setelah itu kita klik apply dan OK. Nah, setelah kita membuat akan ada logo seperti ini. Nah, logo warna merah ini berarti batas kuota untuk virtual machine yang pertama dan yang kedua itu sudah penuh. Setelah itu, masuk ke search engine, lalu lakukan speed test dari kedua virtual machine. Nah, di sini virtual machine yang pertama, kami mendapatkan hasil download yaitu 0,2 Mbps dan upload 0,2 Mbps. Dan di virtual machine yang kedua, kami mendapatkan download 0,2 Mbps dan uploadnya yaitu 0,0 Mbps. Lalu, setelah itu masuk lagi ke Winbox, lalu ke bagian queue yang sudah kita buat tadi, lalu ganti limitnya menjadi 512 kbps. Setelah itu kita klik apply dan OK. Setelah itu masuk lagi ke bagian speed test dan lakukan speed test lagi. Nah, di sini di virtual machine yang pertama kami mendapatkan hasil download yaitu 0,5 Mbps dengan upload 0,0 Mbps. Dan di virtual machine yang kedua kami mendapatkan juga hasil download 0,5 Mbps dan upload 0,0 Mbps. Untuk langkah yang terakhir di nomor ini, masuk lagi ke Winbox, lalu ke bagian queue yang tadi kita buat, lalu ubah targetnya menjadi 192.168.10.024. Setelah itu, masuk lagi dan melakukan speed test lagi. Nah, dari hasilnya itu, kami mendapatkan di virtual machine yang pertama, hasil downloadnya 0,4 Mbps dan uploadnya 0,0 Mbps. Dan di virtual machine yang kedua, kami mendapatkan hasil downloadnya 0,5 Mbps dan uploadnya 0,0 Mbps. Nah, untuk masalah yang kami dapat dari nomor satu ini adalah setelah melaksanakan atau melakukan beberapa speed test, kami selalu mendapatkan hasil upload yaitu 0,0 Mbps, kecuali saat speed test di virtual machine pertama dengan limitasi jaringan yaitu 256 kbps.
Kami sudah mengulangi beberapa kali, tetapi hasil yang didapatkan tetap sama saja. Sekian dari nomor satu, bisa kita lanjut ke nomor dua yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk nomor 2, mencoba limitasi bertingkat. Nah, untuk caranya kita akan pertama kali membuat parent queue ya. Nah, untuk membuat parent queue kita harus masuk ke aplikasi Winbox, ya Winbox. Lalu masuk ke queue, lalu ke simple queue di router OS. Nah, pertama kita akan menambahkan nama, yaitu di sini total bandwidth, lalu max limit 512 kilobyte dan max limit dari target download 512 kilobyte. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan membuat child queue. Nah, ini adalah child queue untuk VM atau virtual machine pertama. Kita akan beri nama client 1, lalu memasukkan IP address dari VM1 yang tertera di gambar, lalu kita akan mencoba di limit 512 kilobyte untuk download dan upload. Lalu di bagian advance, kita di setting priority 8. Oke, 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 sudah. Yang kedua, ini merupakan child queue untuk VM nomor 2 atau virtual machine 2 dengan client 2, target IP yang sesuai dengan gambar, dengan limit yang sama, yaitu 512 kilobyte. Oke, selanjutnya. Nah, di sini akan ada kita melakukan pengecekan ketika hanya ada satu klien yang menggunakan bandwidth, yaitu di sini menggunakan bandwidth hanyalah klien 2 atau VM2, sedangkan VM1 mati. Bisa dilihat di situ bahwa VM2 memakai sebagian besar dari bandwidth, karena jika VM lain tidak aktif atau tidak online, maka otomatis akan dialokasikan penuh ke klien yang aktif. Oke, next. Pengecekan ketika dua klien menggunakan bandwidth. Nah, ketika kedua klien atau kedua VM menggunakan bandwidth, maka secara otomatis juga bandwidth yang ada akan terbagi menjadi dua, seperti yang digambar. Next. Nah, di sini kita akan mencoba yaitu limit priority pada klien 1. Nah, caranya gimana? Kita akan masuk ke setting simple queue dari klien 1, lalu ke menu advance, lalu pada priority yang sebelumnya angkanya 8, kita akan jadikan 1. Lalu kita klik apply, lalu oke. Lalu hasilnya akan menunjukkan bahwa VM1 memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada VM2, yang mengakibatkan download dan upload speed dari VM1 akan memiliki speed yang lebih tinggi daripada VM yang kedua. Next. Nah, di sini kita akan mencoba bandwidth sharing dengan dua parent queue. Membuat dua parent queue terpisah untuk masing-masing klien dan ulangi pengujiannya. Nah, jadi apa maksudnya di sini? Jika sebelumnya total bandwidth adalah parent queue dari child queue yaitu klien 1 dan klien 2. Nah, kali ini kita akan membuat dua parent queue baru yaitu limit 1 dan limit 2, yang dimana parent queue dari limit 1 dan limit 2 itu merupakan total bandwidth. Jadi seperti misalkan total bandwidth itu kakeknya, limit 1 limit 2 itu anaknya. Lalu klien 1, klien 2 itu cucu-cucunya, seperti itu. Nah, jadi yang sebelumnya klien 1 dan klien 2 memiliki parent queue yaitu total bandwidth, tapi kali ini klien 1 yang sebelumnya memiliki parent queue total bandwidth dan juga klien 2 akan memiliki parent queue baru yaitu limit 1 dan juga limit 2. Dan hasilnya akan seperti yang digambar. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kami salah informasi, bisa kalian komen di kolom komentar.
Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.